Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pemirsa yang berbahagia, kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Pemirsa yang berbahagia, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu untuk kita bersama. Pada episode kali ini sungguh sangat menarik untuk kita ikuti karena Syekhuna akan membahas permasalahan-permasalahan seputar ibadah yang sangat kita perlukan, begitupun juga muamalah dan fikih keluarga. Untuk itu tetap ikutin kami sampai akhir acara. Baiklah, sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kami ya di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan ya. Pertanyaan yang pertama yang menanyakan terkait apa hukumnya apabila sebelum sholat ataupun wudhu kemaluan kita dikasih bedak ya. Apakah sholatnya sah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu bahwa bagaimana hukumnya orang sebelum wudu menebar atau ngasih bedak ya pada alat kehormatannya gitu. Salatnya sah. Ya, kalau sesudah wudu kemudian dibedakin lalu tersentuh oleh tangannya, ya kan? Nah itu persoalannya. Jadi bukan pada bedaknya. Nah, kalau bedak ataupun minyak atau apapun itu kan unsur lain ya, tapi masalahnya apakah aurat kita itu sesudah wudu tersentuh tidak begitu oleh tangan kita. Dalam hal ini adalah batnul kafaini, yaitu bukan belakangnya tapi bagian muka tangan, ya kan. Sebab itulah yang dipahami atau dimaknai dengan menyentuh itu. Jadi tidak ada yang menyentuh dengan sikut misalnya, tidak ada. Makanya sekarang menghindari corona sebagian orang salaman di belakang begitu, ya kan, kayak mau tinju gitu. Tapi tidak dengan telapak tangan. Nah itu. Jadi kalau itu tidak tersentuh dengan telapak tangannya, berarti kan tidak membatalkan wudhu, kan begitu. Demikian, jadi persoalannya adalah apa yang membatalkan wudhu itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Maya ya, yang menanyakan terkait bolehkah kita mengucapkan selamat ulang tahun? Ya, ini tentu dalam pergaulan dengan teman atau saudara ya, orang-orang yang sudah akrab ya tentu punya tanggal kelahiran masing-masing ya kan ya. Tentu ini ada yang sensitif ya, ini satu agama atau tidak, itu penting ya kan. Nah kalau satu agama itu tidak problem ya menanyakan selamat ulang tahun ya per tanggal sekian, berarti kan selamat itu mendoakan dan tidak ada hubungannya dengan keyakinannya. Berbeda tentu kalau beda agama, seperti kasus Natalan ya kan. Natalan itu kan ada aspek keyakinan akidahnya, itu ya selamat Natal itu berarti kan selamat dengan kelahiran putra Tuhan. Nah di situ. Tapi kalau bukan Yesus ya tentu sesama umat Kristiani, kita terbebas itu. Jadi kalau redaksinya itu umum-umum saja, kapan nih tanggal lahirnya? Besok nih. Oh selamat ya. Berarti kan mendoakan.
mendoakan secara sosial saja, apalagi sekarang ya lagi masih ya pandemi. Selamat ya, sehat ya, semoga bisa menjaga kesehatan. Nah, itu tentu saja manusiawi dan sosial, itu tidak masalah begitu ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Budi yang menanyakan terkait hukum dadu. Ya, bolehkah kita menjual permainan yang di dalamnya ada dadu? Ya, seperti itu. Nah, tentu ini masih perlu dijelaskan. Dadu ini apa bentuknya dan apa gunanya. Dulu ya waktu kecil-kecil itu kan dadu itu ya alat untuk juga main ya. Kadang-kadang ada kepentingan ya untung-untungan dadu itu ya, muqamaroh, gambling. Nah, ini tidak tahu yang ditanyakan itu dadu yang bagaimana kan? Di permainan ular tangga. Permainan ular tangga. Kalau hanya lu'bah, permainan, ya itu kan untuk lucu-lucuan saja. Mungkin juga ada keperluannya ya cari siapa yang lebih terampil kan begitu, lalu ya ditepukin. Mungkin juga ya, oh menang nih si Fulan. Kan mungkin pesertanya ada beberapa kan begitu. Tapi yang unggul sebagai pemenang permainan itu si A atau si B atau siapa, lalu dikasih apresiasi kan begitu, misalnya ditraktir makan bakso atau apa kan begitu ya. Kalau itu tapi asal para peserta itu tidak dipungut tiap bayaran. Nah, jadi hadiah atau apresiasinya ya dari pihak ketiga, dari orang lain atau dari penyelenggara, itu boleh sebagai bentuk apa penghargaan dan ya sponsorship begitu, itu boleh. Tapi kalau dipungut bayaran, nah kan masing-masing walaupun hanya misalnya Rp1.000 atau Rp500 kumpulin begitu, nanti ya sebagian atau keseluruhan dari uang yang terkumpul itu ya dibelikan untuk hadiah. Nah, itu tidak boleh. Begitu ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Tri ya, yang menanyakan terkait wukuf di Arafah ya. Tahun ini tidak ada pelaksanaan ibadah haji, berarti tidak ada jamaah yang wukuf di Arafah. Apakah tetap ada hari raya Idul Adha? Ya, tentu kita berdoa mudah-mudahan sebelum ya bulan haji juga kan tentu akan melewati Ramadan ya kan. Ramadan tentu tidak terkait ya kan dengan pengumuman ada wukuf atau tidak kan, karena itu ru'yatul hilalnya masing-masing ya, di daerah di matla masing-masing. Nah, Indonesia punya matla, Saudi juga punya matla ya, selama belum ada kesepakatan matla yang internasional. Kita sih pengennya ya kan, karena ada satu versi kajian fikih dimungkinkan ya matla itu satu saja begitu. Nah, itu bagus sekali. Tapi ini kan tentu perlu proses. Tentu lembaga-lembaga kajian fikih dan hukum Islam akan terus memproses ini. Ya paling tidak ya bahwa Indonesia punya satu matla dan tentu lembaganya juga satu, dalam hal ini MUI ya kan, alhamdulillah. Nah, sehingga ormas-ormas yang lain ya tentu membersamai ya, mendukung. Jangan sampai ada yang beda sendiri kan begitu, itu nggak enak gitu, nggak nyaman ya kan. Ya sudah, kalau semua diundang terlibat di dalam ya hisab ru'yat hilal 1 Ramadan, ya sudah, semuanya berkomitmen, dan itu tentu saja membahagiakan ya masyarakat, umat kan ya gitu, membahagiakan. Jadi terkait dengan haji ya, tentu itu kan selain ibadah tapi juga kan ini kemaslahatan yang sangat mendasar, itu keselamatan jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dalam tanda kutip ya bersedia mengalah itu kan. Kalau persoalannya ini jiwa manusia ya ditunda tidak apa-apa ya. Bahkan
ya digantikan juga tidak apa-apa ya, seperti tidak kuat puasa ya, kemudian ya kalau puasa ini bisa sakit atau sakitnya menjadi lama, maka ya Allah ya membolehkan ganti dengan qada. Tidak kuat juga qada karena faktor usia atau karena faktor sakitnya udah ya kan agak sulit begitu kan, atau pekerja berat yang memang tidak ada alternatif lagi gitu kan ya, sehingga ya sulit sekali untuk berpuasa, ya sudah, dan tidak ada waktu lagi kan, tidak ada ruang waktu untuk puasa. Ya, itu termasuk alladzina yutiqunahu, puasa tapi sangat payah ya kan, fafidyatun. Fidyah kan, jadi seperti itu fidyah ya kan. Nah, insyaallah ya semua juga adalah ketaatan kepada Allah. Ya, ketika puasa juga taat, ya ketika qada juga taat, ketika fidyah juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah la'allakum tattaqun, semuanya itu masuk dalam perspektif ya mencapai ketakwaan kepada Allah ya. Sudah terjawab atau ada yang belum? Terkait tidak ada haji. Oh ya, jadi kita menunggu. Kalau tidak ada ya berarti ya kita terbebas dari sabab kewajiban ya, karena sebab kewajiban wa'adzin finnasi bil haji ya kan, umumkan kepada manusia tentang kewajiban haji ya, kapan dan tempatnya di mana. Kalau tempatnya di mana udah jelas, kapannya kan mulainya. Dulu oleh Nabi Ibrahim ya, sekarang kan yang mewakili Nabi Ibrahim ya tentu saja pemerintah muslim ya, dunia muslim. Nah, tentu sudah diwakilkan ke Saudi Arabia kan begitu. Nah, karena tidak memungkinkan dan apabila dipaksakan malah kemudorotan lagi-lagi kan, maka hajinya di off begitu, yaitu namanya ini wukuf ya, wukuf. Kemudian kegiatan Romyul Jamarat itu kan, karena susah kalau tidak ada kerumunan ya. Justru wukuf itu kumpul, berkerumun, dan itu adalah rukun haji yang terpenting kan begitu. Yang lain-lain bisa digantikan, wukuf tidak kan begitu. Nah, jadi tentu nanti akan sidang para ulama ya kan bagaimana, tapi sesuai dengan prinsip hukum tadi bahwa ya tahun lalu juga kan tidak ada ya kan. Mungkin kalau uzurnya masih ya mudah-mudahan sudah mulai melandai wukufnya dengan prosedur persyaratan kesehatan, tidak lagi berdekatan kan, bisa saja seperti halnya sholat di Al-Haram, Haram Makki, Haram Madani, kelihatan kan ada penjarangan secara fisik kan begitu, itu karena darurat. Nah, apakah nanti seperti apa itu kita hanya berdoa dan tentu mudah-mudahan tidak sampai off ya, tidak sampai ya tidak ada haji ya kan, tapi ada walaupun minimalis misalnya, dan dengan manajemen kedaruratan COVID dan yang lainnya gitu. Ketika tidak ada wukuf, apakah hari raya Idul Adha tidak ada juga? Hari raya Idul Adha itu kan tidak terbatas di Makkah, di mana-mana ya, tiap ada jamaah sholat ya, sholat Idul Adha ya, sunnah muakkadah Idul Adha. Kalau ada seorang pengemuka ya agama di situ, maka haruslah mengambil inisiatif untuk mengundang ya untuk sholat ya kan. Tetap ya kan, biasanya ya sebanyak masjid itu bisa, dan justru lebih afdol kalau di luar. Nah, dari sisi kesehatan lebih sehat di lapangan. Tinggal apakah hujan atau tidak kan begitu. Nah, hujan mungkin masih bisa diatasi dengan ya tenda besar atau bagaimana ya kan.
Tapi ya dimungkinkan ya untuk diadakan sholat Id, tentu di beberapa titik sesuai dengan tentu prosedur kesehatan selain ya prosedur syariat itu ya. Yang tidak ada jelas wukuf di sana. Lalu sunat puasa wukuf ya ada, karena itu tidak terkait dengan tempat. Ya itu setiap muslimah kan pada tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjahnya itu ya tersebar di mana saja ya kan. Jadi dari tanggal 8, 9 ya kan itu muslimah ya disunatkan untuk puasa ya Arafah. Walaupun tidak di Arafah, tapi tanggal wukuf Arafah. Jadi ada dua versi. Ya, tentang penanggalan itu apakah harus yaum al-waqfah, hari di mana jamaah haji wukuf, berarti kan rujukannya Saudi, kan begitu. Atau yaum at-tasi min Dzulhijjah. Sehari sebelum al-ashir min Dzulhijjah, kan begitu. Sebab disepakati oleh ulama wukuf Arafah itu sehari sebelum Yaumun Nahri, ya kan, hari penyembelihan. Ya udah, nah, itu kan bisa di mana-mana, bisa pakai hisab lah, bisa pakai ru'yat, bisa pakai apa. Nah tanggal 10, jadi ambilnya tanggal 10 tetap hari ini, berarti satu hari sebelumnya itulah hari puasa ya, atau kalau dengan tarwiyah berarti 2 hari sebelumnya. Iya kan, seperti itu. Insya Allah kalau itu tidak ada masalah, bahkan mudah-mudahan ya makin ya memantapkan kekhusyuan kita kan. Plus kita memohon begitu ya kan. Sehingga ya padang Arafahnya kan tidak terbatas di sana. Ya di mana-mana ya, seluruh negeri muslim kan menjadi ya padang untuk saum Arafah begitu. Allah